Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jadi, nama saya Nita Ayulana Sakti dengan stambuk F551190003. Di sini saya dan beberapa teman saya akan menjelaskan materi mengenai bahasa pemrograman C#, di mana ini kami lakukan untuk memenuhi tugas perkuliahan, khususnya mata kuliah pemrograman jaringan. Tetapi sebelum masuk ke penjelasan materi, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan teman-teman saya beserta dengan materi yang akan mereka jelaskan. Jadi untuk yang pertama yaitu saya sendiri, saya akan menjelaskan mengenai konsep pemrograman C# dan framework.NET, kemudian struktur program C# dan template sintaks dasar C#. Setelah itu teknik penulisan comment di C#, konsep dan teknik implementasi variabel di C#. Setelah itu dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Liza Amalia dengan stambuk F551190032 yang akan menjelaskan mengenai teknik penanganan user input di C#, kemudian konsep penggunaan escape karakter, teknik penyisipan string di C#, konsep dan teknik implementasi percabangan di C#, kemudian konsep dan teknik implementasi perulangan di C#. Setelah itu akan dilanjutkan kembali dengan teman saya yang bernama Handrini Salangkas dengan stambuk F551190012 yang akan menjelaskan mengenai konsep dan teknik implementasi operator di C#, konsep dan teknik implementasi array di C#, kemudian konsep dan teknik implementasi metode di C#. Yang terakhir ada teman saya yang bernama Wilda dengan stambuk F551190017 yang akan menjelaskan mengenai konsep dan teknik implementasi struktur di C#, kemudian konsep variabel bertipe value dan bertipe reference. Nah, setelah ini langsung saja, karena saya sendiri untuk bagian pertama, maka saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai konsep pemrograman C# dan framework.NET. Oke, jadi C# ini dia sebenarnya salah satu bahasa pemrograman yang paling sederhana dan dia itu mudah dan dia bersifat umum. Artinya dia bisa digunakan untuk seperti membuat aplikasi, membuat server side website, ataupun membuat game ataupun yang lainnya. Nah, C# ini dia dikeluarkan oleh yang namanya Microsoft.NET Framework. Sehingganya dia ini tidak bisa dikompil atau tidak bisa dijalankan apabila tidak ada yang namanya framework. Kenapa? Karena Microsoft.NET Framework di sini dia menjadi perantara agar aplikasi dengan bahasa pemrograman yang didukung itu dapat berkomunikasi dengan sistem operasi yang digunakan oleh komputer. Nah, selain itu juga dengan adanya .NET Framework ini dia bisa membantu C# untuk berkomunikasi dengan bahasa pemrograman lainnya yang juga didukung oleh .NET Framework. Dia seperti VB.NET, C# atau C++. Nah, kalau kalian ingin mengembangkan sebuah aplikasi atau fungsi-fungsi yang berhubungan dengan bahasa pemrograman C#, kalian membutuhkan yang namanya IDE atau Integrated Development Environment. Jadi kalau misalnya kalian pengguna Windows, kalian bisa menggunakan yang namanya Visual Studio. Jadi di Visual Studio ini dia sudah lengkap fitur-fiturnya dan sangat bisa membantu kalian mempermudah pekerjaan kalian. Tapi Visual Studio ini dia memiliki kelemahan. Kelemahannya itu dia berukuran besar, sehingga dia juga memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar, sehingga dia membutuhkan laptop yang speknya besar tentunya kan. Oke, jadi yang kedua di sini saya langsung aja ingin menjelaskan mengenai struktur program dari C#. Jadi sebelumnya saya ingin membuka terlebih dahulu aplikasi C#-nya ya. Ya, jadi ini merupakan tampilan awal dari Visual Studio. Kita pilih create a new project dan ini console app.NET Framework. Kemudian klik next. Di sini ini untuk nama project kalian, jadi terserah kalian mau taruh apa. Di sini saya ingin taruh pemrograman jaringan. Oke. Setelah itu kita create.
loading. Oke. Ya, jadi ini merupakan tampilan dari Visual Studio. Jadi kalau kalian menggunakan Visual Studio untuk melakukan coding, di sini kalian sudah disediakan yang namanya struktur dasar dari C#. Jadi di sini yang awalan ini yang ada using system collection generic itu merupakan pendeklarasian library. Jadi using system itu dia dibutuhkan untuk kita menggunakan yang namanya class console dan method writeLine, itu dia menggunakan using system. Jadi kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu library-nya. Jadi library itu dia berisi sekumpulan fungsi, metode, class, objek, konstanta, dan variabel yang bisa kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada namespace. Namespace-nya di sini pemrograman jaringan. Jadi kalau namespace itu dia seperti digunakan untuk memisahkan file-file class sesuai dengan kategorinya masing-masing. Jadi dia digunakan untuk memisahkan file-file class sesuai dengan kategorinya masing-masing. Itu fungsinya namespace. Dan namespace itu sebenarnya diambil dari nama program yang kita buat. Jadi kalau misalnya di sini, contohnya di sini tadi nama programnya kita tuliskan pemrograman jaringan. Maka otomatis di sini namespace-nya dia tertulis pemrograman jaringan. Setelah itu ada yang namanya class program. Jadi kalau class program ini dia karena bahasa pemrograman C# itu merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek, maka dia membungkus fungsi dan variabel itu di dalam sebuah class. Nah, jadi class itu dia seperti suatu tipe data yang mendefinisikan seperangkat variabel dan metode untuk objek yang dideklarasikan, seperti itu. Kemudian yang sini ada yang namanya static void main. Nah, kalau bagian ini dia itu bisa dibilang bagian fungsi. Jadi kalau untuk di C# bagian fungsi main itu bagian fungsi main itu sangat penting karena bagian ini adalah bagian yang pertama kali dieksekusi. Jadi bisa dibilang kalau misalnya nggak ada bagian ini maka program itu tidak bisa dijalankan. Nah, selain itu juga kebanyakan penulisan kode program itu terjadi di dalam fungsi main ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat program sederhana saja ya. Dan kita coba untuk menjalankannya. Jadi kita coba console.writeLine. Sorry. Kemudian kita buka kurung. Misalnya kita tulis nama saya Nita Ayu Lana Sakti. Ini N-nya besar. Ya, setelah itu kita taruh titik 2 di belakang. Setelah itu kita taruh console.read. Ya, readLine. Ini kemudian titik 2. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian bahwasannya console writeLine dan console readLine di sini merupakan sintaks dasar dari bahasa pemrograman C# ini. Jadi dia memang sering ditemukan dan sering digunakan tentunya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai cara menuliskan comment pada bahasa pemrograman C# ini. Jadi kalau untuk bahasa pemrograman C# kalian itu kalau ingin menuliskan komen ada 2 tipe. Nah, yang pertama 2 caranya. Yang pertama yaitu kalau misalnya kalian ingin menuliskan komentar itu lebih dari 1 baris. Nah, kalian bisa menggunakan yang namanya garis miring kemudian ini bintang. Ya, seperti itu. Kemudian kalian tuliskan deh komennya, misalnya saat ini saya sedang sedang dong. Kenapa delete-nya kayak gitu? Contohnya saya sedang membuat kode program sederhana untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, mengerjakan tugas
tugas mata kuliah pemrograman Turing. Wow. Nah, kalau misalnya sudah, kalian bisa menutupnya dengan bintang, kemudian garing. Ya. Jadi bintang dan garing ini sebagai yang namanya apa ya? Terminasi. Ya. Nah, ini kalau kalian ingin membuat komentar yang lebih dari satu baris. Nah, kemudian kalau misalnya kalian ingin menuliskan komentar yang hanya satu baris saja, komentar yang hanya sedikit saja, kalian bisa menuliskannya. Misalnya ini contoh ya. Di sini console write line nama sentence. Di sini kalian mau tuliskan komentar. Ini adalah nama saya. Ya, nama saya. Oke. Jadi untuk komentar yang hanya sedikit saja, satu baris saja, itu kalian bisa menggunakannya dengan 2 garis miring seperti ini dan tidak perlu ada terminasinya. Nah, jadi komentar ini dia tidak akan dieksekusi. Jadi dia itu tidak akan terbaca saat di-compile nanti. Jadi komentar ini ya hanya sekedar komentar saja. Kalau untuk saya pribadi seperti sebagai pengingat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai poin yang berikutnya, yaitu konsep dan teknik implementasi variabel di C#. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya variabel itu seperti sesuatu yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai pada sebuah program dengan tipe data tertentu. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya variabel ini seperti sesuatu yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai pada sebuah program dengan tipe data tertentu. Jadi langsung saja saya akan mempraktekkan materi tentang variabel ini. Jadi cara penulisan variabel dalam bahasa pemrograman C# itu dia ditulis setelah tipe data. Contohnya seperti ini, string nama. Jadi sini string di sini merupakan tipe datanya. Kemudian nama di sini yang merupakan variabel. Kemudian kita lanjutkan integer umur. Kita akan membuat program sederhana. Console write, masukkan nama 2, kemudian jangan lupa untuk menaruh mengetikkan titik koma di akhir agar dia tidak error ketika di-compile. Kemudian di sini tulis nama. Ya, nama console.readline. Nah, console.readline di sini dituliskan untuk menginputkan nama, untuk menginputkan namanya nanti. Kemudian di sini lanjut console.write, masukkan apa ya? Alamat titik 2, kemudian kita taruh titik koma. Di sini alamat kita taruh dulu. Yang pertama adalah tipe datanya, kemudian kita taruh variabelnya variabel alamat. Sama dengan, nah di sini kita tulis console, tidak perlu pakai dalam kurung ya, console.readline juga, readline. Nah, oke. 2, kemudian kita taruh lagi di bawah umur, untuk umur console.write kita tuliskan, masukkan umur titik 2, taruh titik koma di belakang. Setelah itu kita taruh di sini yang namanya integer.parse. Jadi integer.parse ini dia fungsinya untuk mengconvert nilai temp dalam bentuk string. Oke? Seperti itu. Jadi di sini ya parse, kemudian kita console. Ini buka kurung ya, console.readline. Oke, kemudian titik koma.
Ya, sudah seperti ini teman-teman. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan peraturannya ketika menuliskan variabel, yaitu yang pertama, variabel tidak boleh berupa keyword. Variabelnya itu tidak boleh berupa keyword. Contohnya di sini variabelnya keyword itu seperti misalnya char. Coba kita taruh ya. Nah, misalnya kita taruhkan sini string char. Ya, dia akan muncul error karena memang dia tidak boleh berupa keyword. Kita gantikan ulang. Kemudian peraturan yang kedua, penggunaan huruf kapital dan huruf kecil itu harus diperhatikan karena dia juga bisa memunculkan error ketika salah menempatkan huruf besar dan huruf kecil. Contohnya, di sini kalian tulis string nama variabelnya dengan n kecil. Kemudian di sini kalian tuliskan nama dengan n besar. Maka akan muncul error. Jadi huruf besar, huruf kecil itu sangat berpengaruh. Kemudian yang berikutnya, dia variabel tidak boleh sama. Jadi misalnya var di sini kalian tulis nama, maka akan muncul error juga. Ya, variabel tidak boleh sama. Kemudian lanjut, variabel itu tidak boleh diawali dengan angka. Contohnya, misalnya di sini string, kita tulis string 2 nama, maka dia akan muncul error juga karena variabel tidak boleh diawali dengan angka. Setelah itu, variabel dia tidak boleh ada spasi. Misalnya di sini string nama, kalian tulis string variabelnya itu nama saya. Dia akan muncul error karena variabel itu tidak boleh ada spasi. Jadi seperti itu beberapa peraturan yang harus diperhatikan ketika kalian menuliskan variabel pada pemrograman C#. Sekarang coba kita tuliskan kode program untuk memunculkan hasilnya. Sekarang kita coba untuk menjalankan programnya. Ya, jadi seperti, salah. Oke, sorry. Sebelumnya teman-teman, kalian ini harus dihapus terlebih dahulu console readline yang ada di atas agar dia bisa mengeksekusi kode program yang kita tuliskan ini. Oke, kita coba start lagi. Yaps, seperti ini. Coba tes, masukkan nama kita, alamatnya Desa Sumber Mulia. Contoh, masukkan umur 19. Ya, seperti ini. Datanya adalah sebagai berikut: nama, alamat, kemudian umur. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini lupa tadi taruh sama dengan ya. Oke, seperti itu. Jadi itu untuk itu saja untuk variabel, untuk materi variabel pada bahasa pemrograman C#. Oke, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya ini ada dolar-dolar kemudian tanda kurung kurawal, ini namanya teknik placeholder. Jadi teknik placeholder ini bisa kalian lakukan dengan menambahkan simbol interpolar seperti ini, ataupun kalian bisa juga menggunakan angka 0, dan bisa juga kalian gunakan tambah.
untuk melakukan placeholder. Jadi placeholder ini gunanya dia akan menggantikan isi dari variabel yang kalian tuliskan. Jadi contohnya di sini kalian tuliskan nama, maka nanti yang muncul adalah isi dari variabel nama. Seperti itu. Di sini, program komputer terdiri dari beberapa bagian terpenting, yakni input, proses, dan output. Nah, pada bagian input itu bagian tersebut bertanggung jawab untuk input data yang telah dimasukkan pada program. Nah, ada berbagai macam cara untuk melakukan input pada program. Misalnya, kita dapat menggunakan keyboard, kita juga dapat menggunakan alat bantuan seperti mikrofon atau kamera dan scanner. Nah, jika pada output kita menjelaskan mengenai console write line, pada input sendiri kita akan menjelaskan mengenai console read line, console read, dan console read key. Apakah perbedaan dari ketiga itu? Nah, pada console read line, di situ program akan membaca teks yang kita ketikkan pada satu baris atau satu baris teks. Nah, sedangkan pada fungsi read dan read key akan membaca pada satu huruf saja dari teks yang telah kita ketikkan. Lalu apa bedanya read dan read key? Nah, perbedaannya ialah pada read akan menghasilkan tipe data integer, sedangkan pada read key akan menghasilkan tipe data char atau karakter. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah codingan yang dimana di dalamnya terdapat konsep input pada program. Misalnya di sini kita memakaikan sebuah tanda tanya, di mana di sini inputnya akan berupa nama, variabel nama. String nama. Inilah fungsi dari console read, di mana berfungsi untuk inputan guna dapat menginput karakter nama yang telah diperintahkan. Di sini saya menggunakan placeholder yang dimana ada kurung kerawal. Nah, placeholder ini nantinya digantikan dengan isi dari variabel yang telah dijawab. Nah, jika di sini variabelnya ialah nama, maka pada placeholder ini nantinya akan diisi dengan jawaban dari variabel nama. Ternyata ada error bagian sini, kita tambahkan kutip ganda. Jika kita jawab, di sini kita tambahkan nama karena sebelumnya ada error. Kita masukkan nama. Nah, maka di sini akan muncul hasil dari inputan. Nah,
Lalu bagaimana jika kita tidak ingin memakai 0 sebagai isi dari placeholder? Nah, di sini kita bisa saja mengganti dengan menghapus bagian ini dan memasukkannya ke dalam placeholder-nya. Nah, pada awalnya kita masukkan dolar. Nah, dolar ini bisa juga disebut dengan string interpolation. Nah, di sini string interpolar berfungsi untuk mengevaluasi jika seandainya kita tidak ingin memakai placeholder-nya. Nah, maka di sini nama akan berubah menjadi nilai variabelnya. Nama akan melakukan pemanggilan dan pemanggilan tersebut akan melakukan proses dengan inputan yang kita lakukan. Nah, seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep penggunaan escape karakter. Pertama-tama yang perlu kita ketahui ialah apakah escape karakter itu? Nah, escape karakter merupakan bentuk penulisan karakter yang dimana arti dari karakter tersebut tidak dapat diwakili pada kode program atau dalam artian makna dari escape karakter tersebut tidak dapat kita tuliskan secara langsung pada kode program yang kita tulis. Nah, di sini ada beberapa escape karakter seperti escape karakter untuk garis baru, escape karakter untuk tab, escape karakter untuk tanda tanya, escape karakter untuk tanda seru, dan sebagainya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai escape karakter untuk garis baru atau new line. Nah, escape karakter untuk new line ini berfungsi untuk mewakili arahan new line atau garis baru, di mana kita dapat menggunakan escape karakter berupa tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini. Ini artinya adalah escape karakter untuk garis baru. Jadi, di dalam write line nanti kita dapat menggunakan beberapa escape karakter jenis ini. Nah, adapun contoh kode program yang akan saya berikan ialah sebagai berikut. Nah, di sini kita dapat menggunakan beberapa escape karakter dan menambahkan beberapa kata yang diinginkan. Misalnya di sini saya akan mengetikkan video pembelajaran Pemjar. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya di mana dari escape karakter yang kita gunakan, hasil dari escape tersebut ialah kata video pembelajaran Pemjar A yang sebelumnya di-enter sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya saya akan memberikan pembuktian atau perbedaan antara memakai escape karakter new line dan tidak menggunakan new line.
Di sini pada bagian ini saya tidak menggunakan escape karakter apapun, jadi kita dapat langsung merun dan melihat perbedaan. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaannya secara langsung, di mana pada string pertama tidak ada garis baru, dan pada string kedua terdapat 3 kali garis baru, yang dimana pada string tersebut kita menggunakan escape karakter jenis new line. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai escape karakter jenis tab. Langsung saja untuk jenis tab ini kita hampir sama dengan enter, cumanya perbedaannya ialah kalau menggunakan escape karakter jenis ini, maka string yang kita ketikkan akan otomatis tertab. Langsung saja kita ganti bagian sini dan menambahkan tab. Nah, ini untuk string pertama ialah pembeda antara string kedua, di mana string kedua memakai escape karakter tab, dan string pertama tidak menggunakan escape karakter apapun. Dan kita lihat. Nah, dapat dilihat perbedaannya, ialah string pertama tidak ada perubahan sama sekali, namun tidak dengan string kedua, karena pada string kedua kita menggunakan escape karakter jenis tab. Jadi, pada hasilnya, string kedua akan tertab 2 kali secara otomatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemakaian kutip tunggal dan kutip ganda atau escape karakter untuk kutip tersebut. Nah, dari kutip tunggal dan kutip ganda, apa perbedaan di antara dua kutip tersebut? Baiklah, antara kutip tunggal dan kutip ganda, kutip tunggal dipakai untuk mendeskripsikan nilai karakter dalam bentuk tunggal. Nah, misalnya ialah di sini kita pakai karakter tunggal dengan kutip tunggal, di mana A ini merupakan karakter tunggal. Nah, lalu bagaimana jika kutip tunggal digunakan untuk karakter ganda? Coba kita di sini menuliskan belajar pemjar A. Maka hasilnya ialah error. Kenapa? Karena karakter ganda tidak dapat bercampur dengan kutip tunggal. Lalu bagaimana jika kita ingin menggunakan kutip di dalam kutip tunggal di dalam kutip ganda? Nah, kita hanya perlu memakai atau memasukkan kutip tunggal di dalam kutip ganda ini. Jadi seperti ini. Selanjutnya jika kita run, maka pada tampilan string pertama akan ditampilkan karakter kutip tunggal yang dimana sesuai dengan kode program yang kita masukkan yang menggunakan kutip tunggal. Selanjutnya ialah bagaimana cara kita menggunakan kutip ganda sebagai hasil dari compiler. Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan escape karakter dari kutip ganda, yakni escape karakternya ialah, dan pada akhirnya kita dapat memasukkan escape karakter lagi. Jika kita run, maka hasilnya ialah compiler menampilkan hasil kutip pada outputannya. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak memakai garis miring terbalik tersebut? Nah, maka hasilnya jika kita tidak menggunakan garis ini, maka pada bagian ini akan terdapat error di mana
Visual Studio tidak dapat menerjemahkan apa yang dimaksud oleh kode program pada bagian ini. Jadi untuk memasukkan kutip ganda kita perlukan memakai escape karakter jenis ini. Lalu bagaimana jika kita ingin memasukkan kutip ganda pada bagian pemjar? Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan escape karakter jenis kutip ganda pada kata penjar sebelum dan sesudah. Selanjutnya, jika kita run, maka hasilnya ialah kutip ganda pada kata penjar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai escape karakter jenis black slash atau untuk menampilkan tempat penyimpanan. Nah, di sini saya akan langsung melakukan coding. Di sini kita dapat menampilkan tempat penyimpanan misalnya ialah tempat penyimpanan user, terus Asus, dan dokumen. Nah, setelah di mana black slash-nya, di sini kita dapat melihat dua garis miring yang dapat kita sebut dengan black slash. Langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, di sini dapat ditampilkan penyimpanan yang kita ketikkan tadi dengan adanya black slash. Lalu apa perbedaannya dengan menggunakan black slash dan tidak menggunakan black slash? Nah, selain untuk menampilkan bagian penyimpanan, ternyata black slash ini juga dapat digunakan untuk karakter new line yang tadi atau karakter tab di mana atau karakter tab yang dimana black slash ini memiliki makna ialah garis miring terbalik. Nah, sangat berguna untuk atau mengambil peran penting dalam penggunaan escape karakter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai escape karakter untuk menampilkan tanda seru. Nah, di sini untuk tanda seru sendiri, escape karakternya kita dapat menggunakan untuk escape karakternya ialah garis miring atau black slash A. Nah, jika kita run, maka hasilnya ada kesalahan. Di sini seharusnya kita tidak memakai garis kurung. Dan pada bagian awal kita dapat memasukkan escape karakter alert ini. Nah, langsung saja kita run. Nah, pada alert ini kita dapat mendengarkan suara atau bunyi
dari bell tadi yang bermakna bahwa A ini atau alert dapat menampilkan bunyi peringatan pada hasil compilernya. Nah, itulah tadi beberapa mengenai escape karakter, dan semoga pembelajaran hari ini dapat dimengerti dan membawa manfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai konsep penyisipan pada string. Nah, untuk materi pertama mengenai penyisipan string, pertama kita akan membahas mengenai concat string atau penggabungan dua string. Nah, apakah itu concat string? Nah, concat string biasanya disebut dengan menggabungkan atau meleburkan dua bentuk string, di mana string kedua akan masuk menjadi satu kalimat dengan string pertama. Baiklah, untuk kode programnya sendiri, soalnya kita tulis stringnya ialah belajar untuk string A. Selanjutnya string B atau string kedua. Di sini kita akan membuat 3 bentuk string, sehingga nantinya akan dikoncat menjadi satu bentuk kalimat. Selanjutnya kita penjar. Untuk string ketiga, penjar kelas A. Nah, untuk menampilkan pada compiler, nantinya kita harus menyebutkan console write string A agar nantinya kalimatnya itu akan muncul. Selanjutnya ini ada placeholder atau tempat yang telah terisi, di mana nantinya ini kurawal ini akan berfungsi untuk pemanggilan STRA. Karena ada 3 macam string, jadi kita harus melakukan pemanggilan 3 kali pada string. str sama dengan string titik concat atau penggabungan antara string A, string B, string C. Selanjutnya, kita untuk hasilnya akan ditampilkan hasil str. Sorry, di sini ada kesalahan, jadi kita majukan. Nah, sudah selesai.
Selanjutnya kita run. Maka inilah hasilnya, di mana string pertama ada kata belajar, string kedua ada kata pemjar, string ketiga ada kata kelas A. Jadi hasil dari concat ini atau menggabungkan 3 jenis string menjadi satu kalimat. Nah, karena di sini kalimatnya tidak rapi, jadi kita akan merapikannya. Cara untuk merapikannya, kalian tinggal menambahkan spasi pada ujung bagian sini. Langsung saja di run. Makanya hasilnya akan rapi seperti ini. Nah, inilah materi mengenai concat string atau penggabungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai insert string atau memasukkan string dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang jika concat ialah menggabungkan 2 kalimat, di sini insert ialah memasukkan kalimat yang telah ditentukan ke dalam sebuah string, sehingga nantinya string tersebut akan tergabung menjadi satu bentuk string. Nah, di sini apa yang membedakan antara concat dan insert? Nah, concat itu menggabungkan string 1 dan string 2 secara manual, yang artinya ialah kalimatnya telah terbentuk dan tinggal menggabungkan antara string 1 dan string 2. Namun pada insert itu tidak, karena pada insert sendiri itu pengguna atau kita dapat memasukkan kalimat yang diinginkan pada kata yang posisinya dapat kita atur sesuai dengan keinginan. Langsung saja untuk kode programnya. Nah, untuk kode programnya sendiri, kita langsung saja hapus bagian ini. Karena di sini kita hanya membutuhkan 2 string. Misalnya di sini kita tulis tolong nama dimasukkan. Untuk string kedua, saya namanya ialah nama pribadi, Riza. Selanjutnya console dot write line str a insert atau memasukkan insert buka kurung, selanjutnya kita masukkan 12. Jadi langsung saja di sini saya akan mempraktekkan cara mengcoding kalau salah. Tahu ya? 1, 2, 3. Jadi langsung saja saya akan mempraktekkan materi tentang variabel ini. Jadi cara penulisan variabel dalam bahasa pemrograman C# itu dia ditulis setelah tipe data. Contohnya seperti ini, string nama. Jadi sini string di sini merupakan tipe datanya. Kemudian nama di sini yang merupakan variabel. Kemudian kita lanjutkan integer umur. Kita akan membuat program sederhana. Console write, masukkan nama. Kemudian jangan lupa untuk menaruh mengetikkan titik koma di akhir agar dia tidak error ketika dikompil. Kemudian sini tulis nama. Ya, nama console.readline. Nah, console.readline di sini dituliskan untuk menginputkan nama. Untuk menginputkan namanya nanti. Kemudian di sini lanjut console.write. Masukkan
alamat titik 2, kemudian kita taruh titik koma. Di sini alamat kita taruh dulu. Yang pertama adalah tipe. Tidak perlu pakai dalam kurung ya, console dot readline juga, readline. Nah, oke. Dua, kemudian kita taruh lagi di bawah umur, untuk umur console.write kita tuliskan, masukkan umur titik 2, taruh titik koma di belakang. Setelah itu kita taruh di sini yang namanya integer dot dia fungsinya untuk mengkonvert nilai tem dalam bentuk string. Oke, seperti itu. Jadi sini ya parse, kemudian kita konsol. Dua kurung ya, konsol dot readline, readline. Oke, kemudian titik koma. Ya, sudah seperti ini teman-teman. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan peraturannya ketika menuliskan variabel, yaitu yang pertama, variabel tidak boleh berupa keyword. Variabelnya itu tidak boleh berupa keyword. contohnya di sini variabelnya keyword itu seperti misalnya char. Coba kita taruh ya, coba kita taruh. Nah, misalnya kita taruhkan di sini string char. Ya, dia akan muncul error karena memang dia tidak boleh berupa keyword. Kemudian peraturan yang kedua, penggunaan huruf kapital dan huruf kecil itu harus diperhatikan karena Dia juga bisa memunculkan error ketika salah menempatkan huruf besar dan huruf kecil. Contohnya, di sini kalian tulis string nama variabelnya dengan n kecil. Kemudian di sini kalian tuliskan nama dengan n besar. maka akan muncul error juga. Ya, variabel tidak boleh sama. Kemudian lanjut, variabel itu tidak boleh diawali dengan angka. Contohnya, misalnya di sini string, kita tulis string 2 nama, maka dia akan muncul error juga karena variabel tidak boleh diawali dengan angka. Yang berikutnya, setelah itu variabel dia tidak boleh Tidak boleh ada spasi. Misalnya di sini string nama, kalian tulis string variabel itu nama. saya. Ya, dia akan muncul error karena variabel itu tidak boleh ada spasi. Lalu pada hasil akhir ini ialah A, B, C, G, H, I. Nah, lalu pertanyaannya ialah kemana D, E, F? Di sini kita dapat melihat karena pada program kita meminta 3 huruf pertama ditinggalkan dan 3 huruf setelahnya. Jadi di sini kita dapat menghitung 1, 2, 3, maka A, B, C dapat ditinggalkan dan D, E, F, G, H, I itu dihapus. Karena selanjutnya kita minta 3 huruf lagi, jadi kita dapat menghitung 1, 2, 3 dan G, H, I ini ditinggalkan dan D, E, F dihapus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai replace string atau mengganti string yang tersedia. Nah, pertama, langsung saja kita ke kode program. Stringnya ini misalnya kita tambahkan temjar.
Selanjutnya kita konsol lagi untuk replace. Kita ganti bagian sini dengan sesudah. Artinya kalimat sesudah di replace. Kita tuliskan apa yang ingin kita replace. Misalnya di sini pakai menjadi karena saya di sini ingin mereplace tanda spasi menjadi titik, jadi nantinya pemjar yang ada spasinya ini akan diisi dengan titik. Nah, maka hasilnya sebelumnya ialah pemjar tanpa ada titik. Nah, setelah terreplace, maka kekosongan yang ingin saya replace tersebut akan telah terubah menjadi titik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai copy string atau menduplikasi string yang pertama sehingga dijadikan string kedua secara identik. Nah, langsung saja. Selanjutnya string, misalnya langsung saja hasil sama dengan string dot copy string pertama STRA. Nah, untuk menampilkan hasilnya kita harus mengkonsol dot write STRA. Selanjutnya untuk hasil kita konsol lagi. Hasil. Langsung saja kita run. Nah, maka hasilnya ialah string hasil akan mengcopy pernyataan dari string pertama. Langsung saja kita ke poin selanjutnya, yakni percabangan. Nah, percabangan adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut alur program yang bercabang. Nah, dalam bahasa pemrograman biasa kita kenal dengan struktur kondisi atau control flow, declaration, atau sebagainya. Nah, itulah salah satu dari percabangan. Nah, untuk jalur percabangan tersebut, kita dapat melakukan pemilihan didasarkan atas kondisi yang tertentu, di mana apabila kondisi yang dipilih adalah true ataupun kondisi yang dipilih adalah false, maka kondisi tersebut akan melalui berbagai tindakan sehingga nantinya compiler akan mengambil kesimpulan dari coding atau percabangan yang sesuai. Nah, contoh dari statement dari percabangan ialah ada if else dan switch case. Yang pertama ada if else. If else merupakan percabangan atau
atau biasanya disebut dengan control flow yang digunakan untuk menilai pilihan benar atau salah. Nah, jika pada if itu salah, maka otomatis program akan memilih else sebagai pilihannya. Adapun contoh if else sebagai berikut. Pertama, kita akan menampilkan pertanyaan console write line. Pertanyaannya adalah apakah belajar Pemjar ya atau tidak. Nah, untuk kondisinya kita menggunakan if, di mana di sini kita masukkan dulu string inputnya. String input sama dengan console dot readline. Untuk string selanjutnya adalah string jawab, yakni jawabannya yang masuk. Nanti jawabannya masuk dalam bentuk input atau inputan yang dituliskan. Selanjutnya langsung ke percabangannya. Kurawal if apabila jawab sama dengan ya, maka konsol atau tulisan yang muncul wah, Anda hebat. Perlu dipahami bahwa pada sisaf ini sangat gampang sensitif atau sangat sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Jadi perlu berhati-hati dalam pemrograman Anda. Else apabila selainnya atau jawaban selainnya, maka konsol write line, maka tulisan yang muncul ialah sayang sekali. Langsung saja kita run. Kita jawab, jika kita jawab ya, maka akan muncul tulisan wah, Anda hebat sekali. Selanjutnya run lagi, kita tulis tidak, maka muncul sayang sekali. Nah, ini disebabkan karena kondisi yang ada di sini itu tergantung dari jawaban yang diinputkan. Nah, jika kita menjawab ya, maka console write-nya itu atau apa yang muncul di compiler itu akan menampilkan tulisan Anda hebat. Nah, jika sebaliknya, jika jawabannya bukan ya, maka tulisan yang muncul di compiler akan bertuliskan sayang sekali. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai case atau Nah, apa itu case? Nah, case di sini merupakan perulangan atau percabangan
yang didasarkan dengan perbandingan antara input dengan nilai kondisi. Nah, jika nilai inputan dan nilai kondisi itu sama, maka case akan dikerjakan. Namun, jika nilai inputan dan nilai kondisi tidak sama, maka case akan diabaikan dan beralih ke case selanjutnya. Nah, berikut ada kode program yang dapat saya ketikkan. Sini kita hapus beberapa, kita masih menggunakan string di atas. Case, jika case-nya ya, case-nya biasa, sorry kita tambahkan di ujungnya biasa. Maka console write-nya itu di sini kita ganti dengan switch. Di sini saya memberikan 3 case, yakni tidak, biasa, dan ya. Nah, jika kita run, nah kita dapat menjawab, misalnya saya menjawab biasa. Sorry. Biasa. Maka case yang muncul ialah case yang pertama, yakni console write line-nya itu wah Anda hebat. Nah, begitu pula dengan jika saya menjawab ya, maka case yang akan dipilih yakni case yang pertama, yakni tulisan wah Anda hebat. Nah, namun jika saya memilih yang tidak, maka case yang dipilih adalah case yang terakhir, yakni tulisan dengan sayang sekali. Begitulah cara kerja case. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perulangan, di mana perulangan itu digunakan jika kita tidak mengetahui batas jumlah perulangan yang akan terjadi. Nah, sehingga perulangan yang kita buat akan terus-menerus berjalan hingga tidak diketahui kapan akan berhentinya. Nah, adapun perulangan ada beberapa macam, yakni ada while, do while, for, dan sebagainya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perulangan while. Nah, apa itu perulangan while? Perulangan while merupakan perulangan yang akan melakukan perintah jika kondisi yang terkait itu bernilai benar. Namun, jika kondisi yang pada awalnya memang salah, maka perulangan tidak akan terjadi atau tidak akan pernah terjalankan. Langsung saja untuk kode programnya. Tujuh angka sama dengan 0. While di saat angka kurang dari 5, maka konsolnya
akan terus berjalan write line-nya dan bertuliskan angka hello world. Selanjutnya di sini kita tambahkan angka sama dengan angka tambah 1. Sini konsol readline. Selanjutnya kita run. Maka hasilnya ialah perulangan hello world sebanyak 4 kali. Mengapa 4 kali? Karena di sini telah dikondisikan apabila angka kurang dari 5, maka perulangan akan terus terjadi. Nah, saat kata hello world sudah mencapai 5, maka otomatis perulangan yang telah terjadi akan terhenti. Nah, bagaimana jika dari kondisinya memang salah? Apakah perulangan terjadi atau tidak? Nah, di sini saya buktikan. Contohnya, di sini kita tambahkan atau kita rubah menjadi 5. Perlu diingat, saat kondisi tidak sesuai dengan syarat, maka perulangan akan tidak terjadi. Contohnya, pada layar compiler tidak menampilkan apa-apa karena memang kondisi tidak dapat melakukan perulangan. Nah, selanjutnya yakni perulangan do. Apakah perulangan do itu? Do hampir sama dengan while, cuma pada while itu tidak terdapat do, pada do itu terdapat while. Nah, langsung saja saya perlihatkan kode program untuk do while. Nah, seperti inilah. Maka hasilnya hasil dari do. Sorry, di sini ada kesalahan. Sini kita taruh kurang. Maka hasilnya ialah hello world sebanyak 5 kali. Nah, apa perbedaan dengan hello world yang saat while tadi? Nah, pada saat while, kondisi akan diperhatikan pertama kali dan melakukan perulangan. Sedangkan pada do while, kondisi akan diperhatikan terakhir dan yang pertama kali dilakukan ialah melakukan perulangan, setelah itu memperhatikan kondisi yang ada. Makanya di sini hello world sebanyak 5 kali karena perulangan terjadi sebanyak 5 kali. Nah, yang terakhir yakni perulangan for, yakni pengulangan yang jumlahnya dapat diatur dan dapat terhitung. Langsung saja kode programnya ialah for integer for i sama dengan apabila integer i itu memiliki nilai 0,
dan nilai I masih kurang di bawah nilai angka, maka I akan terus melakukan perulangan sampai kondisi telah terselesaikan atau terpecahkan. Nah, di sini nilai I merupakan nilai yang dapat kita katakan dengan hello world ini. Nah, saat nilai I masih di bawah angka yang ditentukan yakni 5, maka hello world akan terus mengulang sampai bagian integer angka terpenuhi, sehingga jumlah hello world sesuai dengan integer angka yang telah ditargetkan. Konsep dan teknik implementasi operator di C#. Nah, untuk operator di sini terbagi menjadi 4, yaitu ada operator aritmatika, operator relasional, operator logika, dan operator assignment. Nah, untuk operator aritmatika di sini digunakan untuk ekspresi matematika yang sering kita temui seperti pada aljabar boolean. Nah, untuk simbolnya di sini terdapat penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan inkremen, yaitu penambahan satu angka, yaitu penambahan 1 pada nilai boolean, dan dekremen, yaitu mengurangkan satu angka, mengurangkan 1 pada nilai boolean. Operator relasional digunakan untuk perbandingan dua nilai sehingga menghasilkan nilai boolean. Nah, untuk simbolnya di sini yaitu sama dengan atau double sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar dari atau sama dengan, dan lebih kecil dari atau sama dengan. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua nilai boolean. Untuk simbolnya di sini digunakan and, or, dan not. And yaitu apabila kedua nilai operan bernilai 0, maka kondisi dinyatakan bernilai benar. Or yaitu jika salah satu terdapat nilai 0, maka kondisi dinyatakan bernilai benar. Dan not yaitu apabila kondisi dinyatakan benar, maka not akan membalikan kondisi menjadi tidak benar. Operator assignment atau penugasan ini digunakan untuk memasukkan suatu nilai ke dalam suatu variabel. Untuk operator assignment ini cukup unik karena dia dibacanya bukan dari kiri ke kanan, melainkan dari kanan ke kiri. Nah, untuk simbolnya yaitu sama dengan, plus sama dengan, bintang sama dengan, minus sama dengan, pembagian sama dengan, dan modulus sama dengan. Untuk operator aritmatika di sini saya mendeklarasikan integer x sama dengan 20, integer y sama dengan 3. Sehingga hasil dari pertambahan itu x tambah y sama dengan 20 tambah 3, ya, hasilnya 23. Untuk pengurangan x kurang y, 20 atau 20 kurang 3 sama dengan 17. Untuk hasil perkalian di sini 20 kali 3 sama dengan 60, ya benar.
Array adalah sekumpulan variabel yang dapat menampung banyak nilai yang memiliki nama dan tipe yang sama, sehingga untuk membedakan array yang satu dengan yang lainnya dapat dengan memberikan indeks pada masing-masing variabel tersebut. Array ada yang satu dimensi, dua dimensi, dan multidimensi. Untuk array satu dimensi yaitu sekumpulan elemen-elemen identik yang terdapat dalam satu baris. Array dua dimensi ialah perluasan dari array satu dimensi. Hanya saja array satu dimensi hanya terdiri dari satu baris dan beberapa kotak elemen. Sedangkan array dua dimensi terdiri dari beberapa baris yang di dalamnya terdapat lebih banyak kotak-kotak elemen. Sedangkan array multidimensi merupakan array yang sama dengan array satu dimensi dan dua dimensi. Hanya saja array multidimensi ini memiliki lebih banyak memori daripada array satu dimensi dan dua dimensi. Metode adalah fungsi atau prosedur yang dibuat di dalam suatu kelas. Nah, metode terbagi menjadi fungsi dan prosedur, di mana fungsi merupakan bagian dari program yang mempunyai algoritma tertentu dalam memecahkan masalah dengan mengembalikan suatu nilai hasil.
Sedangkan prosedur ialah suatu bagian dari program mempunyai algoritma tertentu dalam memecahkan masalah dengan tanpa mengembalikan suatu nilai hasil. Struct atau struktur merupakan data yang menyimpan beberapa data dengan default public. Struktur bermanfaat mengelompokkan beberapa data dengan tipe yang berbeda. Hampir sama dengan kelas, namun struct lebih terbatas. Dan juga struct dapat dipakai tanpa menggunakan keyword new. Struct pada bahasa pemrograman C# dapat berisi metode, properti, indexer, dan lain-lain. Struct tidak dapat berisi konstruktor default atau konstruktor tanpa parameter. Akan tetapi, struct dapat memiliki konstruktor yang mengambil parameter. Perbedaan struct dan kelas ialah kelas adalah tipe reference, sedangkan struct adalah tipe value, dan struct tidak dapat memiliki konstruktor default. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana mengenai struktur dalam C#. Pertama, yakni saya ingin menjelaskan bagian using system. Nah, apakah using system ini? Nah, di sini using system berfungsi untuk memberitahukan atau mengimpor semua di dalam namespace sistem ini. Jadi, using system ini berfungsi sebagai mengimpor atau mentransfer objek-objek yang telah dimasukkan di dalam namespace bagian bawah sini. Jadi, segala yang masuk di dalam bagian namespace itu akan terimpor ke dalam using system. Jadi, jika program di namespace tidak terdaftar di dalam using system, maka program yang akan dijalankan itu akan error. Nah, selanjutnya ada namespace console app4. Nah, di sini namespace dapat kita artikan sebagai tempat penyimpanan. Jadi,
Di sini console app dapat kita ganti dengan nama yang kita inginkan sehingga nantinya program yang akan tersave itu akan berubah nama sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di dalam namespace ini terdapat satu kelas tunggal yang disebut dengan kelas program atau pada kelas program ini dapat kita sebut juga dengan metode. Di dalam kelas program ini ada static void main atau yang bisa disebut juga dengan metode, di mana metode ini merupakan titik awal di mana program itu akan dijalankan lebih dulu. Jadi apa yang ditampilkan dalam compiler itu merupakan hasil dari penginputan kode program pada metode ini. Misalnya di sini saya akan menambahkan sebuah kode program sederhana sehingga dapat membuktikan bahwa pada hasil compiler nanti yang terlebih dahulu dieksekusi ialah bagian metode ini. Hai, kami belajar C#. Di sini console write line berfungsi untuk outputan yang nantinya ditampilkan oleh compiler. Console. Nah, di sini fungsi dari readline ialah untuk menahan compiler agar tidak langsung keluar dari hasilnya. Contohnya, langsung saja kita run. Maka inilah hasil sederhana dari program yang kita jalankan, sehingga dapat membuktikan bahwa pada program ketika di-run, pertama kali yang akan dieksekusi ialah bagian bawah pada metodenya. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak memakai readline pada akhir metode? Apa yang akan terjadi? Nah, di sini saya akan membuktikannya. Misalnya, kita hapus bagian bawah. Memang pada bagian ini tidak ada error, namun yang akan bermasalah ialah pada hasilnya. Maka hasilnya akan langsung seketika menghilang. Jadi, untuk akhir metode, lebih baik kita memakai readline untuk menahan sejenak hasil compiler agar tidak menghilang sebelum diinginkan. Nah, pada bagian metode ini, pengguna biasa menuliskan kode program yang diinginkan. Namun, dan apa yang ditampilkan pada hasil compiler itu berasal dari bawahan dari metode ini, bagian sini. Nah, pada bagian sini ialah kode program. Jika kode program yang kita ketikkan itu bermasalah, maka hasil dari errornya akan ditampilkan pada bagian output sini. Coba misalnya kita taruh sini, kita hapus. Maka pada bagian ini akan terdapat error yang dimana kita dapat membaca error apa yang kurang sehingga kita dapat menambahkannya. Nah, pada bagian metode ini kita juga selain kode program, kita juga dapat menambahkan sebuah komentar. Nah, komentar di sini berfungsi untuk penjelasan dari kode program yang kita tuliskan.
atau juga bisa digunakan sebagai pengingat atau penjelasan singkat mengenai program apa yang ingin kita buat. Misalnya di sini kita dapat menuliskan tulisan ini bertuliskan hai kami belajar sisa. Nah, pada bagian garis miring ini itu yang disebutkan dengan komentar. Nah, jika kita tidak menggunakan garis miring ini, maka pada bagian ini akan dihitung sebagai masukan dari kode program ini. Makanya kalau kita tidak memakai bagian situ akan muncul error, sehingga harusnya kita pakai garis miring. Konsep variabel bertipe value dan bertipe reference. Nah, yang pertama, apa sih arti dari variabel itu sendiri? Jadi, variabel adalah sebuah wadah penyimpanan data pada program yang akan digunakan sebelum program itu berjalan. Data atau nilai yang kita simpan dalam variabel akan disimpan dalam memori. Semakin banyak variabel yang dibuat, maka akan semakin banyak pula ruang memori yang dibutuhkan. Variabel value digunakan untuk menyimpan data yang ukurannya kecil, ukurannya dari 16 bytes, dan memerlukan akses yang cepat. Contoh dari variabel ini adalah variabel bertipe primitif, yaitu ada bool, byte, char, sort, usort, long, ulong, double, desimal. Dan untuk variabel dengan tipe struct seperti point, datetime, size, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel yang bertipe value. Nah, pertama-tama perlu diketahui bahwa value tipe itu memiliki karakteristik yang pertama yakni disimpan di dalam stack memori, kedua itu berasal dari namespace system value type. Nah, ketiga, perubahan pada nilai pada satu variabel pada value itu tidak berpengaruh pada nilai variabel lainnya. Langsung saja kita ke kode program. Namun sebelum itu perlu diketahui ada berbagai macam tipe value. Salah satunya yakni ada boolean, ada byte, ada char, ada desimal, ada double, ada float, dan sebagainya. Di sini saya akan menuliskan kode program dengan menggunakan tipe boolean, di mana tipe boolean ini merupakan tipe yang mewakili true atau false-nya suatu tindakan. Jadi, hasil dari boolean yakni true atau false. Di sini kita pakai proses operasi aritmatika untuk menentukan variabel tipe boolean, di mana hasilnya nanti itu akan menjadi nilai true atau false. Integer x sama dengan misalnya 3. Selanjutnya console dot writeLine x sama dengan
3. Di sini kita ubah saja X lebih besar daripada 3. Selanjutnya kita berikan kondisinya. Tiga kecil dari X. Sorry, di sini tidak usah pakai ini. Nah, selanjutnya kondisi kedua, console dot write line X sama dengan 3. X lebih besar dari 2. Kondisinya X lebih kecil daripada 7. Coba kita run. Jangan lupa tambahkan console.readline. Nah, maka hasilnya ialah tipe boolean di mana yang pertama menunjukkan bahwa X sama dengan 3. 3 itu lebih besar daripada 3. Nah, di mana di sini ada logika AND di mana akan menghasilkan true jika kondisi kedua ini juga true. Nah, jika kondisi pertama salah, maka nilainya otomatis menjadi false. Nah, karena pertama sudah salah, otomatis nilai pertama akan menjadi false. Selanjutnya, kondisi kedua yakni X sama dengan 3 lebih dari 2. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi OR di mana apabila salah satu true, maka nilainya itu akan true. Karena di sini kedua nilai adalah benar, maka hasil dari boolean ini yakni true. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai bahasa pemrograman SISAK yang telah dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.